Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara netizen di seluruh dunia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat berjumpa di channel YouTube Soekarno. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang telah like, subscribe, comment, and share channel YouTube Soekarno. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankan kami menyampaikan mengenai rahasia dahsyatnya doa. Doa tidak sekedar meminta. Kali ini saya meminta asisten saya, Mbak Yanti, untuk menyampaikan mengenai rahasia dahsyatnya doa. Doa tidak sekedar meminta. Baiklah, jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Soekarno. Monggo Mbak Yanti, saya persilakan untuk menyampaikan kajian rahasia dahsyatnya doa. Doa tidak sekedar meminta. Dipersilahkan. Terima kasih kepada pimpinan saya, Bapak Soekarno dari channel YouTube Soekarno TV. Baiklah, saya akan menyampaikan hal penting mengenai kajian rahasia dahsyatnya doa. Doa tidak sekedar meminta. Berdoa tidak hanya sekedar meminta sesuatu kepada Allah. Bagi pandangan ahli tasawuf, di dalam doa juga terkandung beberapa perilaku batin kepada Allah Ta'ala. Inilah yang terpenting dari sebuah doa, bukan doa itu sendiri, tapi suasana hati kita yang benar-benar memurnikan tauhid. Seorang yang berdoa dengan baik adalah ia yang berhasil menemukan posisi yang paling tepat bagi seorang hamba. Gumam mulut dalam berdoa bukanlah hakikat dari doa itu sendiri, karena doa merupakan esensi jiwa yang harus disampaikan dengan sepenuh kalbu. Esensi doa seperti inilah yang bisa mewujud menjadi jundullah. Sebaliknya, orang yang tidak mau berdoa justru dia itu orang yang sombong, merasa mampu tanpa pertolongan Allah. Dalam Al-Quran kita diperintah untuk berdoa, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mu'min ayat 60. Pada saat berdoa janganlah hanyut pada apa yang tidak diinginkan, atau hanyut pada apa yang ditakutkan, tapi pusatkan perhatian pada apa yang kita inginkan. Rasulullah juga bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Artinya, doa itu otaknya ibadah. Mengapa disebut otaknya ibadah? Karena otak atau pikiran yang terfokus pada rahmatullah sangat mendukung hasil yang positif. Jika kita memusatkan kerja otak pada apa yang kita harapkan, atas pertolongan Allah, maka alam semesta akan membukakan jalan demi jalan menuju apa yang kita harapkan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ad-du'a mukhul ibadah. Dalam hadits qudsi, Allah seperti prasangka hamba-hambanya. Jika seorang hamba meyakini bahwa doanya dikabulkan, fa insya Allah doanya dikabulkan,
Akan tetapi jika hamba meyakini bahwa doanya ditolak, maka Allah akan bertindak seperti prasangka hamba tersebut. Jadi yakinlah dalam berdoa dan jangan ragu-ragu. Berdoalah kepada Allah, dan kamu yakin dikabulkan oleh Allah. Surat Al-Mu'min, ayat 60. Allah selalu mengabulkan doa setiap manusia yang ada di dalam hatinya, bukan hanya yang terucap oleh lisannya saja. Jika ada konflik antara lisan dan hati, maka yang menang adalah yang ada di hati. Sebagai contoh, jika seorang yang miskin berdoa meminta agar menjadi kaya, secara lisan ia memohon agar menjadi kaya, tetapi dalam hatinya ia tidak yakin bisa menjadi kaya. Maka hasilnya adalah ia akan selalu miskin. Kajian ilmu metafisika pada dasarnya alam semesta ini menyimpan energi yang positif. Dan untuk menghimpun energi positif harus kita tarik dengan energi yang positif pula, yakni perasaan yang positif dan pikiran yang positif bahwa seluruh apa yang ada di sekeliling kita adalah rahmatullah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Surat Al-A'raf, ayat 156. Sehingga kesuksesan akan lebih mudah dicapai oleh orang-orang yang menyebarkan sinyal positif, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang positif. Surat Al-A'raf, ayat 56. Al-Quran telah menerangkan, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku ijabahi doamu. Surat Al-Mu'min, ayat 60. Ayat ini menerangkan tentang keyakinan dalam berdoa. Keyakinan adalah kunci dari sebuah doa, juga kunci dari segala kesuksesan. Setiap orang yang sukses di dunia ini pasti diawali dengan sebuah keyakinan, sehingga mereka lebih optimis dan termotivasi dalam bekerja. Jika kita telah meyakini sesuatu hal, pasti kita akan mendukung keyakinan tersebut, dan jika keyakinan kita itu benar terjadi, keyakinan kita akan semakin kuat. Mengapa yakin itu menjadi kunci? Secara ilmiah ternyata semua benda itu 99,9% merupakan cahaya stabil yang memadat pada titik nol. Cahaya tersebut memiliki energi yang bergetar atau yang disebut frekuensi. Inilah kunci untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Kita adalah sebuah medan energi yang beroperasi di medan energi yang lebih besar. Dan energi yang kita butuhkan ada di medan titik nol di sekeliling kita saat ini juga. Fisika kuantum mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu datang dari medan titik nol. Satu-satunya perbedaan antara tubuh kita dengan benda, uang, rumah, orang, dan sebagainya adalah frekuensi getarannya. Jadi kuncinya adalah, jika kita ingin menarik hasil baru di bidang apapun, Anda adalah hasil baru tersebut. Yang harus kita lakukan adalah bertindak menjadi selaras atau harmonis dengannya, atau menyamakan frekuensi. Di samping menyelaraskan frekuensi, dibutuhkan pula keikhlasan, karena ikhlas itu mampu menjadikan semua getaran negatif yang menghambat doa kita dapat terkikis. Ketika kita ikhlas, maka alam vibrasi melalui mekanisme kuantum akan berkolaborasi membantu mewujudkan niat-niat kita. Hal ini sesuai dengan kenyataan pada level kuantum, membuktikan bahwa semakin dalam, semakin halus, maka semakin dahsyat. Analoginya dalam fisika kuantum ialah bahwa energi nuklir yang berjuta-juta kali lebih halus itu ternyata lebih powerful daripada energi kimia. Pikiran lebih halus dari otot, maka energi pikiran lebih kuat dari energi otot.
Sehingga energi ikhlas yang sangat halus yang berada di hati terdalam pun akan lebih dahsyat daripada energi emosi atau energi pikiran. Maka doa dan perilaku yang didasari ikhlas akan memunculkan kekuatan yang dahsyat. Satu hal lagi, doa itu identik dengan keajaiban. Menurut logika, keajaiban itu bertentangan dengan hukum alam. Tetapi menurut pandangan spiritual bahwa keajaiban itu tidak bertentangan dengan hukum alam. Mengapa demikian? Karena kesadaran hati, sesuatu yang tidak tampak, adalah yang menggerakkan pikiran, sesuatu yang tidak tampak. Lalu pikiran, sesuatu yang tidak tampak, adalah yang menciptakan karya, sesuatu yang tampak. Sesuatu yang tampak seperti gedung pencakar langit, pesawat terbang. Itu diciptakan oleh sesuatu yang tidak tampak, yaitu pikiran, dan pikiran digerakkan oleh kesadaran batin yang tidak tampak juga oleh panca indera. Jadi, sesuatu yang tidak tampak adalah penyebab dari munculnya sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu maka, keajaiban bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, tetapi sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman kita tentang hukum alam itu sendiri. Ini disebabkan karena cara berpikir dan cara bekerja manusia terbiasa dalam lingkup ruang dan waktu. Padahal kenyataannya perasaan dan pikiran manusia tidak terbatas hanya pada ruang dan waktu saja. Luasnya rasa batin manusia melampaui luasnya pikiran, dan luasnya pikiran melampaui luasnya alam semesta, atau dengan kata lain, luasnya sesuatu yang tidak tampak melampaui luasnya sesuatu yang tampak. Dan jika sesuatu yang tidak tampak ini digerakkan oleh rasa yang ikhlas dan yakin dalam berdoa, merasakan hadirnya dan dekatnya, menginsafi kefakiran dan kelemahan kita, mengharap berkat rahmatnya, dan bukan sekedar meminta, tapi mencurahkan gelora cinta pada kekasihnya. Niscaya ini akan junduloh atau tentaranya Allah, yang akan memunculkan keajaiban-keajaiban dan mengambil alih permasalahan dan kesulitan kita. Sumber: Majalah Alkausar.com. Yang terhormat pimpinan saya, Bapak Soekarno dari channel YouTube Soekarno TV. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya, Yanti. Terima kasih kepada asisten saya, Mbak Yanti, yang telah membantu menyampaikan hal penting mengenai dahsyatnya doa. Doa tidak sekedar meminta. Semoga penyajian video pada kali ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno. Like, subscribe, comment, and share channel YouTube Soekarno. Mohon doanya semoga Soekarno dan keluarga selalu sehat, sukses, banyak rezeki barokah, ilmu bermanfaat barokah, umur panjang penuh barokah, selalu dilindungi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno. Like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Salam NKRI Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adik ngomong sama Merdeka.